Dibantu, keluarkan dulu. Jadi kalau nyiapin alat tuh seperti itu, ya. Biar kalian tahu alatnya apa. Nanti kalau ujian bingung ini dipakai sama plasmid, dipakai sama plasmid. Oke, bab instrumen apa isinya? Oke, terus. Oke, sekarang di sini yang terbaru ada seminar kit IVA test dan pap smear. Jadi silakan lihat yang mana untuk IVA test dan yang mana untuk pap smear. Oke, di dalamnya ada apa? Spekulum. Terus apa lagi? Cervic brush. Cervic brush. Oke, dah. Taruh apa lagi? Dak bolong. Nah, kan kalau nggak disiapin nggak tahu yang mana dak bolong. Ayo cari. Ayo. Dak bolong. Itu apa namanya? Itu apa namanya? Itu apa namanya? Apa? Apa? Yang ini. Ih, gak tahu kayak apa perawat atau tahu ditawain dokter kan? Apa namanya? Apa? Apa itu? Koren tadi. Iya. Itu koren. Iya, Bahasa yang sering digunakan itu adalah koren. Apalagi tapi nggak dipakai apa? Apalagi alatnya? Duk bolong tadi mana? bukan tur ini. Bukan cervic. Duk bolongnya mana? Nih. Ada? Ada. Oke, silakan taruh. Apa lagi? Ayo baca aja dia beri. Oke, taruh tuh kalau diperlukan saja. Sama saya. Oke. Apa lagi? Hah? Aku sorot tuh. Apa lagi? Perlak. Oke. Apa lagi? Meja gitu. Ginekologi, apa lagi? Oke. Oke, jadi kalau dulu itu kan sekarang udah bisa seminar kit, jadi sekali pakai buang disposable dulu. Itu masih pakai yang besi spekulumnya, jadi harus ada larutan klorin untuk membersihkannya lagi. Jadi sekarang diganti aja dengan waskom berisi plastik untuk sampah medis. Jadi siapkan. Ya. Dari kamu ambil tadi apa? Katanya duk bolong. Itu duk bolong. Ini dua. Dua. Satu aja. Satu. Oke, sekarang disiapin maskom berisi plastik. Ya disiapkan. Sudah. Iya disiapkan maskomnya. Oh. Kan buat sampah medis kan? Ingat sampah medis itu warna merah ya. Kemudian taruh di bawah. Ke sini. Oke, apa lagi? Selimut. Sekarang tahap selanjutnya apa yang kita lakukan? Masuk tahap Orientasi. Oke, sekarang ambil pelak. Saya butuh satu asisten. Orientasi, Ibu perkenalkan, nama saya Salita Dewi. Saya perawat yang pagi hari ini akan merawat Ibu. Pada pagi hari ini kita akan melakukan pemeriksaan untuk memeriksa apakah Ibu mengalami atau ada gejala kanker cervix. Jadi jangan ngomong IVA test pap smear, pasien nggak paham, ya. Apakah Ibu beresiko terkena kanker cervix atau tidak, ya? Waktunya kurang lebih 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Sampai inform konsen. Setelah itu apa lagi selanjutnya? Kalau sudah inform konsen, tahap kerja apa yang dilakukan? Cuci tangan, kita lepaskan semua aksesoris. Habis itu pakai handphone. Handphone kita pakai yang bersih atau yang steril harusnya? Steril. Steril apa yang bersih? Steril. Kenapa steril?
Kan kita memegang punya orang lain. Punya orang apa? Ini sudah punya orang. Maksudnya vagina orang lain. Kan kita nggak masuk ke dalam partnernya kan? Kita tidak melakukan VT kan? Vagina di bagian luar. Jadi sebenarnya prinsipnya sama kayak vulva hygiene, ya. Dia bersih tapi seakan-akan steril. Jadi kalau sudah pegang handscoon jangan garuk kepala, garuk mulut, sempak buai ke sini, atau pakai G-string gitu kan, talinya satu gitu kan, atau mufil, misalnya ada yang ngangkat buai di gigi ulun. Jadi usahakan tangan kita steril. Kemudian pasang pelak ya pada meja objin. Sebenarnya meja objin itu kalian pernah lihat nggak orang melahirkan yang kasurnya cuma setengah, kalau nggak ada kakinya. Nah itu sebenarnya meja objin. Jadi sebenarnya posisinya litotromi. Tapi kadang-kadang di layanan itu kan cuma ada kasur. Jadi boleh posisinya dia nanti ngangkang, tapi Trendelenburg, artinya kakinya ditaruh di bawah, tapi posisi ngangkang. Oke, sekarang pasang pelak dulu di bawah supaya cairan-cairan itu tidak keluar. Oke. Kemudian minta ibunya posisikan, tolong handphonenya bawa sini. Oke, sudah. Setelah itu kita tahap berikutnya apa lagi? Selanjutnya apa? Setelah tahap kerja tadi apa? Vagina akan dilihat secara visual. Oke, berarti nggak ada privasi ya? Nah, privasi pasti apa yang dilakukan? Tutup pintu, tutup jendela, tutup tirai, gorden, terus apa lagi? Kenyamanan pasien, kira-kira apa yang kita berikan? Selimut kalau kedinginan, apa lagi? Suruh buang air besar, air kecil ya enggak? Iya. Kenapa? Supaya pas melakukan pemeriksaan tidak ada Iya, bisa lagi masuk spekulum, kamu nak bihira dulu. Atau kami muncrat. Ya. Jadi 016 suruh ibunya buang air kecil, buang air besar, ya. Kemudian ketika buang air kecil, air besar, suruh ibunya langsung copot celana dalam. Misalnya toilet jadi sore jangan disuruh bau pacul, dikasih selimut tahan. Ya, ibu betul lagi ibunya. Ya. Oke, sudah. Setelah itu kita masuk ke tahap selanjutnya, udah pasang handscoon. Kemudian saya minta lampu sorot didekatkan ya. Kemudian saya minta spekulum. Kita inspeksi tadi. Apa yang kita inspeksi? Apa yang kita lihat? Ya enggak? Apa yang kita lihat tadi? Apakah ada kelainan? Apanya yang kelainannya? Ayo, kalau orang dengan kanker cervix itu apa yang bisa kita lihat? Ada keputihan kah kada? Biasanya kan kalau orang banyak kemudian ini sampai keluar-keluar loh. Apalagi? Pengeluaran darah, apalagi? Berbau. Kadang-kadang kalau udah cervix stadium 1 itu berbau busuk. Ya, nah itu kita tuliskan nanti di dokumentasi, jangan lupa ya. Kemudian saya minta spekulum. Nanti asisten tuh harus pakai handscoon ya. Nggak boleh megang spekulum tuh gini. Apalagi ngasihnya bu, dia harus pegangnya di sini. Kenapa? Ini akan masuk ke dalam vagina, ini steril. Ya. Oke, sekarang coba lihat ke sini semua ke belakang saya, biar kelihatan. Coba asisten sebelah situ, bagian sebelah situ. Nah, ini anggap cervix. Ini sebenarnya cervix nggak mungkin menonjol ya. Cervix itu di dalam, cuman biar kalian kelihatan aja. Seperti ini ya. Nah, ketika memasukkan spekulum, yaitu nggak boleh posisi spekulum itu begini masuk, sobek, ya. Jadi harus miring. Nggak boleh juga moncongnya kebuka, sobek. Jadi harus moncongnya ini tetap tertutup. Caranya gimana? Tangan kita tahan, nih. Terserah kalau jarinya kecil ya 3 jari silakan. Kalau jarinya gede ya 2 jari. Nih, ini nahan, posisinya nahan, ya. Nah, caranya adalah kemudian ini kita miringkan, ibu tarik napas dalam, ini kita membuka perineumnya, membuka, ya seperti ini. Ibu permisi, ya. Ibu permisi tarik napas dalam. Nah, kita rasa udah mentok, ya. Kalau udah mentok gak usah di apa geraknya nih, nanti ruptur berdarah cervixnya, justru tambah parah. Jadi kalau udah berasa mentok,
baru kita putar seperti ini. Ya, kemudian kita pelan-pelan mulai buka sesuai dengan serpik. Ya, nah ini misalnya seperti ini. Nah, segini ya. Kemudian ini kita kencangkan supaya dia menjepit. Nah, jadi biasanya tuh nggak usah dipegang juga dia seperti ini ya. Kemudian kita ambil brush cotton dengan asam asetat. Satu saja asam asetat. Oke. Ini kamu yang asisten harus belajar ya. Oke. Nah, jangan pernah memegang di sini ya. Jadi asam asetat sudah. Ini kita bersihkan mengikuti arah jarum jam sampai semua permukaan serpik terlapisi oleh asam asetat. Kemudian kita buang, kita tunggu kurang lebih berapa menit? Kurang lebih berapa menit? 1 menit. Hasilnya udah keluar. Kalau dia positif, bagaimana tampilan dari serpiknya? Bagaimana? Ya, kalau positif berwarna putih seperti jamur. Itu kalau dia positif. Kalau negatif tidak ada perubahan pada serpik. Jangan vagina. Kalau vagina tuh luas, serpik. Nah, ini IVA tes selesai. Udah. Itu aja ya sama saya. Nah, sekarang kita pindah langsung ke pap smear. Nah, oke, sekarang pap smear itu sama alatnya, cuma diganti seminar kit pap smear. Ayo, ambil yang pap smear. Isinya apa? Apa pap smear isinya tadi? Ada brush cutter, ada ini spekulum, apa lagi? Brushnya itu kalau yang bulat ini namanya cotton bud. Kalau ini adalah brush. Ini brush cotton, ini brush aja. Karena kayak sikat. Ya? Oke, ini bedanya ada brush apa lagi? Ada apa lagi? Yang lain rapikan dulu, langsung siapin. Yang asam asetat, IVA-tes disampingkan dulu. Apa aja alatnya untuk yang pap smear? Seminar kit pap smear, di dalamnya ada spekulum, brush, dan cotton ball. Kaca objek mana? Ya. Oke, terus? Etil alkohol 90%. Oke, alkohol. Sudah? Sudah. Yang lain sama, ada sama ya, ada perlak, ada dok bolong, ada ini. Oke. Jadi ini lanjut aja sama kayak tadi, kita memasukkan, kemudian udah dijepit serpiknya. Sekarang adalah asisten ambil kaca preparat objek. Oke, ambil satu, taruh di sini. Oke, jangan kebalik. Nah, jangan. Itu kan nama, harusnya di bawah. Oke. Sekarang ambil cotton ball. Kemudian ambil alkohol. Oke, sudah. Ini kita bersihkan 1 kali usap. Sudah. Kita buang lagi. Kemudian yang preparat satunya kamu usapkan sama juga. 1 kali usap. Oke, buang. Kamu pegang gelas kaca preparatnya. Saya minta brush. Oke, saya minta brush. Nah, ini kita ambil cairan lendir serviknya. Ini bisa kita usapkan di permukaan servik. Kemudian kita masuk ke serviknya. Jadi yang bulat di tengah ini itu servik, ya. Ini masuknya nggak usah sampai dalam-dalam, gitu ya. Cukup kita lihat brushnya ini tenggelam, cukup. Nggak usah sampai batangnya ini masuk ke dalam sana, ya. Itu pun kalau sudah setengah kita lihat lendirnya banyak, udah cukup, ya. Makanya kan gunanya ada lampu kelihatan, jangan mengira-ngira banyak adalah, jangan ya. Nah, ini kita ambil, kemudian udah banyak lendir, kita usapkan di sini. 1 kali usap, kita buang. Gelas preparat tadi, ya, saya ambil, kemudian saya tutup. Nah, ini sekali tutup gini aja, langsung. Jadi kalau aduh Bu itu nggak rata, nggak usah,
Ya, langsung masukin ke dalam gelas preparat, ditutup dan asisten membawa langsung ke laboratorium. Ya. Nah, ini kita selesaikan nih yang ini. Kemudian kalau sudah Ibu, ini sudah ya Bu, selesai. Kalau untuk pap smear ini kurang lebih 14 hari Bu ya. Nanti bisa kita hubungin lewat WA. Nomor WA Ibu yang aktif yang tadi ya. Atau nanti kalau mau bisa ambil hasilnya di klinik ya. Ini kita tarik. Nah, sudah lepas dari septic, jangan langsung ditarik begini. Ruptur. Ini kita tutup dulu. Kita tutup dulu seperti ini ya. Baru miringkan. Baru kita tarik nafas dalam Bu lewat mulut, tarik lewat hidung, hembuskan lewat mulut. Jadi jangan lupa hembuskannya. Kadang-kadang pasien tarik nafas ditahan ya sampai dihembuskan, kemudian ini kita buangkan ini disposable. Setelah itu Ibu udah selesai pemeriksaannya ya. Kemudian ini bisa kita tarik. Ibu boleh pasang celana dalamnya ya. Oke. Sudah selesai. Kemudian kita rapikan alat. Habis itu kita masuk ke tahap termin. Baik Ibu, sudah selesai pemeriksaannya. Nanti hasilnya untuk yang pap smear tadi itu 14 hari tadi ya Bu ya. Kita akan hubungi Pian via telepon atau WA, asal nomornya nanti aktif. Mungkin nggak sampai 14 hari, 2-3 hari kalau udah selesai aktif kita akan sampaikan ke Ibu hasilnya. Ada pertanyaan Ibu? Oh tidak ada. Ibu masih merasa tidak nyaman atau udah enakan? Udah, oke. Kemudian kita cuci tangan. Selanjutnya tahap dokumentasi. Apa yang didokumentasikan? Ibu cuci tangan sambil ya. Kalau Ibu ada di praktek. Apa yang didokumentasikan? Siap-siap ya. Hasilnya. Kalau positif tadi apa? Berwarna putih seperti kayak ada jamur. Kalau negatif tidak berubah. tidak ada perubahan pada selfie. Kalau pap smear dokumentasinya tadi apa? Hasil dari laboratorium. Tulis aja. Berapa hari? Kurang lebih 14 hari. Terus apa lagi? Apa lagi? Hasil inspeksi tadi. Apa? Apakah ada bau? Apakah ada keputihan? Apakah ada darah? Atau temuan-temuan patologis lainnya ya. Nah, itu dituliskan di hasil dokumentasi. Setelah itu tulis apa? Nama perawat, tanggal pelaksanaan, dan jam dan Tanda tangan. tanda tangan ya, supaya nanti legalitasnya dapat. Jangan-jangan dia, wah saya setelah melakukan pemeriksaan di klinik ini tiba-tiba saya kok keputihan ya, dikasih obat apa sih saya? Padahal tidak ada pemberian obat-obatan. Gimana tahunya? Dari dokumentasi kalian ya, itu bisa legal untuk takut dituduh nanti malpraktek dan lain-lain ya. Oke, ada pertanyaan terkait hipotesis pap smear? Udah ya? Awas aja ketukar nanti alatnya loh ya. Yang harusnya hipotes jadi pap smear ya. Nah paling itu nanti kalau ujian itu akan Ibu bikin undian, nanti dapat pap smear atau hipotes ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Ada, oke. Milka. Kalau orang yang pakai Audi itu Bu, kalau Audi? Audi. Audi maaf. Itu Gaudi. Itu bisa nggak melakukan? Bisa. Ibu besok kita ketemu pagi ya. Besok itu Ibu minta di bawah. Karena Ibu lagi hamil ngap, naik ke atas ya. Jadi minta tolong besok bawa alat ke bawah ya. Besok kita di jam 8.30. Tapi nggak tahu nanti kelompok kalian ini yang satu dulu, yang dua dulu, satu terus ya. Apa nanti pagi nggak lama. Jadi kalian kalau yang pagi 8.30, mungkin kalian jam 9:30 lah ya, udah siap-siap ya. Jadi biar cepat, karena kadang-kadang udah cepat. Kalau kalian udah pintar ya udah langsung selesai gitu. Kalau memang demonstrasinya besok satu udah pintar, Ibu langsung evaluasi. Jadi Jumat itu kalian bisa mandiri nanti
persiapan untuk OSCE. Kalau saya atau sebelumnya Nah, ya. Mungkin harus evaluasi gitu ya. Iya, evaluasi hari Jumat. Evaluasi, oke. Kalau besok kalian udah pintar, saya malah mau evaluasi aja. Kalau misalnya lihat si Nabila udah bagus, udah langsung evaluasi ya Nabila ya. Nabila.